أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Kita lihat ya ayat sebelumnya ada nyambung ceritanya. Jadi ketika diketahui bahwa Bunyamin itu mencuri, gitu kan? Kemudian ditahanlah Bunyamin karena dia sudah kedapatan di dalam karungnya ada piala raja. Maka kemudian saudaranya itu, saudara-saudara Nabi Yusuf dan Bunyamin, mereka malah kemudian mengatakan memang dia pencuri karena kakaknya pun dulu memang pencuri. Maka Nabi Yusuf kesal, mangkal dalam hatinya, tapi disembunyikan kekesalan itu. Maka kemudian setelah itu maka diambil keputusan bahwa Bunyamin itu akan ditahan oleh Nabi Yusuf. Maka kemudian saudara-saudarinya mengungkapkan bahwa bapaknya Bunyamin itu, yakni Nabi Yakub, sudah sangat tua. Ya. Maka mereka meminta agar menggantikan posisi Bunyamin dengan salah satu dari mereka sebagai jaminan. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf kemudian berkata, ayat yang ke-79-nya, bahwa Nabi Yusuf menolak permintaan mereka
Karena dalam pandangan Nabi Yusuf, dia tidak akan menahan seseorang kecuali karena kesalahannya. Jadi Nabi Yusuf berlindung dalam ucapannya kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang tersebut memang adalah melakukan pencurian itu. Jadi tetap tuh Nabi Yusuf tidak menerima permohonan mereka untuk menggantikan posisi Bunyamin dengan salah satu di antara mereka. Di Bunyamin tetap ditahan oleh mereka, oleh Nabi Yusuf. Kemudian setelah itu, ketika mereka sudah tidak bisa lagi mengupakan atau meminta kepada Nabi Yusuf untuk menggantikan posisi Bunyamin, sudahlah pasrah itu. Maka kemudian salah seorang yang paling tua dari saudara Nabi Yusuf tadi, mereka kemudian melakukan perundingan, saling berunding dari antara mereka, dan kemudian yang tertua dari saudara Nabi Yusuf, saudara dirinya, kemudian mereka dia berkata kepada saudara-saudaranya bahwa mereka ini sudah mengambil perjanjian dengan Nabi Yakub, ingin akan melindungi Bunyamin, dan mereka bersumpah bahwa akan melindungi Bunyamin, sebagaimana pada ayat yang sebelumnya tuh, ya sudah kita bahas bahwa Nabi Yakub akan melepaskan saudaranya, tapi dengan catatan bahwa akan melindungi. Jadi di situ ada ya, di ayat kurang lebih, nah ayat yang ke-66-nya. Ayat sebelumnya adalah 66. La tursilu ma'akum hatta tu'tuna mawthiqam minallah. Jadi tidak akan melepaskan Bunyamin bersama mereka kecuali kalau mereka sudah berjanji. Janji kepada Allah bahwa akan mengembalikan kembali Bunyamin, ya, kecuali kalau memang sudah takdir bahwa Bunyamin itu dikepung atau mereka dikepung oleh penjahat dan Bunyamin ditakdirkan meninggal gitu. Maka setelah itu yang tertua mengatakan kepada yang lainnya bahwa kita ini kan sudah mengambil janji dengan ayah kita bahwa akan menjaga Bunyamin. Gitu. Tapi kenyataannya Bunyamin sekarang malah ketahuan mencuri dan ditahan oleh raja. Itu kalimatnya. Maka kemudian dan kita pun dulu sudah 2 kali nih. Yang pertama kali kita sudah mengecewakan ayah kita dengan melakukan tindakan terhadap Nabi Yusuf dengan kita tinggalkan dalam sumur dalam ayat yang sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan kesalahan. Sekarang Bunyamin ditahan oleh raja. Sebelumnya Yusuf malah kita buang di dalam sumur. Jadi bagaimana kita, sedangkan kita sudah mengambil janji kepada ayah kita. Maka kata yang tertua itu, saya tidak akan meninggalkan kota Mesir ini kecuali nanti ayah memang mengizinkan saya kembali kepada ayah, atau Allah memang memberikan keputusan saya untuk tidak kembali lagi. Jadi si yang tertua ini dia tinggal di Mesir dan kemudian memerintahkan saudara-saudara yang lainnya untuk kembali ke tempat Nabi Yakub. Nah, maka setelah itu ayat 81-nya, irji'u ila abikum. Maka kata yang tertua itu, kalian sekarang kembalilah kepada ayah kalian. Artinya kepada ayah kita. Faqulu, maka katakanlah kepada ayah kita, ya abana, wahai bapakku, inna ibnaka saraq, Bunyamin sudah mencuri. Gitu kalimatnya begitu. Jadi inna ibnaka itu kepada Bunyamin. Jadi kata yang tertua itu, sekarang saudara-saudaraku, sekarang kalian kembalilah ke tempat ayah kita, pulang ke kampung halaman. Katakan kepada ayah kita bahwa Bunyamin mencuri. Itu kalimatnya. Wa ma syahidna illa bima alimna, dan kami menyaksikan apa yang kami ketahui, yakni bahwa kenyataannya memang Bunyamin mencuri, dan kami tidak mengetahui sesuatu pun yang ghaib. Jadi tidak bisa mampu menjaga sesuatu yang ghaib. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin, dan kami tidak mampu bagi sesuatu yang gaib untuk menjaganya. Artinya
kami tidak mengetahui ternyata kok terjadi seperti ini. Jadi dalam bahasa kita, kata yang tertua itu yang paling sulung, adik-adiknya sekalian, kalian pulanglah kepada ayah, pulang ke kampung halaman, bilang sama ayah bahwa Bunyamin mencuri. Dan itulah yang kami saksikan kenyataannya. Kami tidak mengetahui sesuatu, kami tidak pernah menduga ini akan terjadi. Gitu kalimat itu, bahasa kita yang simpelnya. Ini kalau diterjemahkan kepada bahasa kita. Kemudian kalau tidak percaya, was'alil qaryatan allati kunna fiha, maka silakan tanya kepada penduduk negeri Mesir yang menyaksikan bahwa Bunyamin memang mencuri. Gitu. Wal iram allati aqbalna fiha, dan bisa ditanyakan juga kepada air kafilah yang datang bersama-sama. Jadi bersama kafilah daripada utusan atau daripada keluarganya atau saudara Nabi Yusuf ada kafilah lain. Karena kan raja itu tidak satu persatu menerima jualan atau penukaran itu. Jadi Nabi Yusuf itu tidak hanya sekedar kafilahnya daripada kakak tirinya, tapi ada kafilah-kafilah lain yang sama-sama menukar barang yang di daerahnya dengan bahan pokok makanan. Jadi kata yang suruh itu kepada saudara-saudaranya, nanti kalau ayah tidak percaya, silakan ayah tanyakan nanti kepada penduduk kota Mesir yang saya sekarang Bunyamin tahan, atau tanyakan saja kepada kafilah-kafilah, rombongan-rombongan yang bersama kami, yang juga sama-sama datang pada kerajaan Nabi Yusuf. Itu kalimatnya. Kemudian wa innal shadiqun, dan kami benar-benar mengatakan apa yang sebenarnya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra, maka setelah itu si saudara-saudaranya yang lain tadi, kecuali yang tertua tadi, jadi yang tertua yang tinggal di Mesir, dan saudara-saudaranya disuruh pulang ke kampung halaman menemui ayah mereka yang dengan Yakub alaihissalam. Maka setelah sampai bertemu dengan ayahnya, dengan Nabi Yakub, diceritakan tentang kejadian, yakni bahwa Bunyamin mencuri dan ditahan oleh raja yang ada di Mesir atau penguasa yang ada di Mesir. Kemudian apa jawaban daripada Nabi Yakub setelah diceritakan begitu? Qala, ayat ke-83, bal sawwalat lakum anfusukum amra, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kata Nabi Yakub, ya itulah kalian sudah memandang sesuatu yang buruk, itu kalimatnya. Kalian sendirilah yang membuat atau melakukan keburukan itu, memandang sebuah memandang baik urusan yang buruk, kalimatnya begitu. Artinya gini, kenapa kalimat itu bal sawwalat lakum anfusukum amra? Katakanlah, mengatakan Nabi Yakub, bahkan kalianlah yang memandang baik sesuatu yang buruk itu. Artinya gini, mereka berencana melakukan kejahatan. Kejahatannya itu dimulai dari Nabi Yusuf. Mereka merencanakan untuk membinasakan, membunuh, tadinya ingin membunuh Nabi Yusuf, tetapi kemudian mengasingkan atau meninggalkan Yusuf, membuang Nabi Yusuf. Nah, mereka memandang ini baik untuk mereka, tapi padahal buruk karena melakukan kejahatan. Maka kalimat itu diucapkan oleh Nabi Yakub. Bahkan kalianlah sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk. Jadi seolah-olah dengan membuang Nabi Yusuf adalah sesuatu yang baik bagi mereka, sehingga kecintaan Nabi Yakub beralih kepada mereka dalam pikirannya. Padahal ini sesuatu yang jahat, zalim, buruk. Nah, itu yang diucapkan oleh Nabi Yakub. Bahkan kalian sendirilah, ketika diceritakan tentang Bunyamin itu, maka termasuk juga di dalamnya ketika diceritakan tentang Nabi Yusuf yang dimakan serigala, maka kalimatnya sama, bal sawwalat lakum anfusukum amra, kalianlah yang memandang baik perbuatan buruk yang dilakukan oleh kalian. Fasabrun jamil, maka ucapannya fasabrun jamil, dan kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Jadi begitu kata Nabi Yakub alaihissalam. Maka asallahu ayyani bihim jami'an, maka doa, mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan keduanya kembali kepadaku, kalimat Nabi itu doakan. Jadi ya Allah, mudah-mudahan Kau akan mengembalikan Yusuf dan Bunyamin keduanya kepadaku.
Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka kemudian wa tawalla anhum, maka Nabi Yakub ketika sudah begitu, sudah diceritakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf, dan kemudian menjawab dengan kalimat-kalimat yang diucapkan bahwa ya Nabi Yusuf kan Nabi, sudah diberitahu oleh Allah, kalian sendiri yang memandang baik perbuatan buruk kalian. Mudah-mudahan Allah mengembalikan Bunyamin dan Yusuf kepadaku, karena Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka setelah itu Nabi Yakub pergi meninggalkan saudara-saudaranya yang saudara-saudara Nabi Yusuf yang kembali lagi. Kemudian waqala, sambil dia mengucapkan, berkata, ya asafa ala Yusuf, alangkah malangnya, alangkah sedihnya aku terhadap kehilanganku terhadap Nabi Yusuf, termasuk juga di dalamnya terhadap Bunyamin. Lu malang sekali nasibku, aku sudah kehilangan Yusuf dan juga sekarang kehilangan daripada Bunyamin. Itu kalimatnya sebagai orang tua lah yang cinta kepada anaknya. Yusuf sudah lama dia dianggap, bahkan diceritakan sudah dimakan serigala. Sekarang adiknya Bunyamin pun sekarang ditahan oleh raja atau penguasa daripada Mesir. Maka dia masih, ya alangkah malang nasibku ya Allah, gitu, dengan sedih hatinya. Betapa sedihnya aku, betapa malangnya nasibku, sudah ditinggalkan Yusuf, sekarang ditinggalkan Bunyamin. Kemudian karena kesedihan daripada mengingat sudah tidak adanya Nabi Yusuf dan juga Bunyamin, wa biyaddat aina, akibat sering nangisnya itu, maka sampai-sampai matanya menjadi putih, nggak bisa lihat. Jadi nangis terus memikirkan kehilangan Nabi Yusuf, dan juga ditambah dengan kehilangan daripada Bunyamin, maka matanya menjadi putih, gak ada hitamnya lagi. Ya, wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhib, dan dia memendam kekecewaan terhadap perilaku anak-anaknya yang lain. Kemudian berkatalah anak-anaknya. Jadi ini ceritanya sudah diceritakan beberapa waktu. Jadi nggak langsung. Jadi Bunyamin ditahan dulu beberapa waktu, karena perjalanannya kan jauh dari Mesir ke sekitar Palestina ke tempatnya Nabi Yakub. Maka setelah beberapa waktu Nabi Yakub nangis. Maka kemudian akibat nangis dan kesedihannya sampai matanya menjadi putih. Maka anak-anaknya kemudian berkata, Tallahi tadkuru Yusuf, demi Allah, itu kalimatnya, kata anak-anaknya, engkau senantiasa mengingat Yusuf, bersedih dengan Yusuf, sehingga engkau sekarang buta, atau engkau sekarang lemah jatuh sakit, au takuna minal halikin, atau engkau sekarang termasuk orang-orang yang akan binasa. Jadi saking sedih, saking kecewanya, dia bercampur aduk tuh Nabi Yakub tuh, sedih karena ditinggal Yusuf dan Bunyamin, kecewa terhadap perbuatan anak-anaknya yang lain. Maka menangislah dia sehingga matanya sampai buta, nggak bisa melihat karena menjadi putih warna matanya, dan dia menjadi lemah, sakit-sakit badannya karena nggak mau makan. Karena orang sedih kan gitu kan, sampai rumah makan. Kemudian apa jawaban daripada Nabi Yakub terhadap ucapan anak-anaknya? Qala innama ashku. Ya, Nabi Yakub menjawab, hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Qala innama ashku bathi. Hanya kepada Allah lah aku mengadukan bathi. Bathi itu artinya kesusahan. Wa huzni, dan kesedihan. Ilallah. Innama ashku, sesungguhnya aku hanya mengadu kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui. Nah, ringkasnya gini, ringkas daripada ayat yang dibaca kita adalah bahwa ketika Yusuf ketika Bunyamin mencuri, maka kemudian Yusuf menahan daripada Bunyamin.
yang tidak bisa ditukar. Walaupun saudara-saudaranya ingin menukar dengan salah satunya sebagai jaminan, karena mereka sudah berjanji untuk mengembalikan Bunyamin kepada Nabi Yakub. Tapi Nabi Yusuf tidak ngasih, tetap menahan Bunyamin. Kemudian kakak sulungnya yang tertua dari saudara-saudara tiri Nabi Yusuf, kemudian dia tinggal tetap di Mesir, sedangkan yang lainnya disuruh kembali ke kampung halaman menemui Nabi Yakub. Sesampainya di depan Nabi Yakub, mereka ceritakan kejadian apa yang terjadi pada Bunyamin. Nah, setelah diceritakan, Nabi Yakub kemudian sangat sedih dan kecewa, karena sudah ditinggalkan Nabi Yusuf, sekarang harus ditinggalkan oleh Bunyamin. Maka dia nangis, sedih, dan sehingga akibat nangis dan sedih yang berkepanjangan sampai matanya kemudian menjadi tidak melihat buta, dan kembali badannya sakit-sakitan karena tidak mau makan dan tidak mau minum gitu. Maka kemudian jawaban Nabi Yakub ketika ditanya, ya ayah, engkau sekarang sudah menjadi lemah, matamu sudah buta, nangis mulu sih. Badan ayah sekarang sudah lemah, sakit-sakitan. Apa sih yang dipikirkan ayah? Sudahlah, nggak usah dipikirin gitu kata anak-anak. Nggak usah terlalu bersedih kata anak-anak. Maka jawaban Nabi Yakub bahwa aku hanya mengadu kesedihanku dan rasa kesusahan kalian kepada aku, dan aku mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, itu jawaban daripada Nabi Yakub terhadap apa yang ditanyakan oleh anak-anaknya. Nanti akan ada sambungan kisah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Kalimat simpelnya, kesimpulan yang paling inti akhirnya adalah bahwa Allah memberikan ujian kepada Nabi Yakub betapa cintanya seorang ayah kepada anaknya, sehingga apapun yang terjadi seorang ayah, ya kita orang punya orang tua, bahwa orang tua itu sangat cinta sama kita, ya. Apalagi kalau kita cinta karena kita berbuat soleh terhadap orang tua kita, maka mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Kita sebagai orang tua harus sama cinta kepada anak kita, tetapi kecintaan kita itu karena Allah, jangan berlebihan. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah.